Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di channel Faith and Love. Pada saat ini kita akan merenungkan bagian bacaan MTPJ tanggal 8 hingga 14 Januari 2023 dengan bacaan 2 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan berkat, serta nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh lagi ada di hari yang indah ini, hari pemberian-Mu. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau mencurahkan roh-roh hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu ini, dan kiranya hamba-Mu ini dapat membawakan firman sesuai dan seturut dengan apa yang Engkau ajarkan, ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman yang akan dibentangkan melalui channel Faith and Love ini dapat menjangkau, dapat merangkul orang-orang yang merindukan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini juga dapat membantu saudara-saudara seiman kami. Segala kelancaran dan pemberitaan firman ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan pencurahan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Amin. Kita akan membaca dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, dan kamu percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makanannya sendiri, dan kamu saudara-saudara, janganlah jamu-jamu berbuat yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia akan menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema di minggu berjalan kita pada saat ini yaitu bekerja dan lakukanlah kebaikan. Kita sebagai orang percaya
yaitu sebagai persekutuan gereja, dipanggil untuk mewujudkan atau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui kita terjun dalam pelayanan di tengah dunia ini. Kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan perlu untuk bekerja. Selain bekerja, manusia pun perlu untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Karena dua hal ini sangat penting dilakukan oleh kita manusia, apalagi yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam tema mingguan ini mengajak kepada kita untuk dapat bekerja dan melakukan kebaikan. Kitab 2 Tesalonika merupakan surat dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di jemaat Tesalonika. Jemaat di Tesalonika saat itu mengalami persoalan berupa penganiayaan, penindasan, dan pengajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan jemaat sebagai satu persekutuan yang mengakibatkan penderitaan. Tujuan Paulus menulis surat ini yaitu karena adanya pengajar sesat yang menyesatkan jemaat Tesalonika tentang kedatangan Tuhan telah tiba, yang membuat jemaat bingung dan gelisah seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Dan dengan adanya pengajaran sesat yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah tiba, maka jemaat menjadi tidak bekerja dan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk membagikan penghiburan agar mereka tidak termakan isu-isu dengan begitu saja dan tetap melakukan kegiatan mereka sehari-hari, yaitu mereka bekerja dengan tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai orang Kristen. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai 15, Paulus mau menasihati jemaat agar mereka mau tekun berdoa dan rajin bekerja, yang dalam bahasa Latin yaitu ora et labora. Kita melihat bagaimana Paulus mau agar jemaat Tesalonika tekun dalam berdoa, karena doa jemaat Tesalonika sangat penting atau berpengaruh. Yang pertama, agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dengan kata lain, pemberitaan Injil yang dilakukan beroleh kemajuan dan berkembang dengan pesat, dengan maksud agar semakin banyak orang menjadi percaya dengan Yesus. Yang kedua, agar terhindar dari pengacau yang menyesatkan, mereka yang tidak suka dengan pemberitaan Injil dan yang menganiaya orang percaya. Selanjutnya, Paulus menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan hati mereka dan memelihara jemaat. Bagi Paulus, Tuhan itu setia terhadap janji-janjinya. Ia percaya kepada Tuhan, dialah yang memampukan jemaat agar tetap konsisten dalam keyakinan iman dan tetap berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan dan melakukannya. Dan ia memohon kepada Tuhan agar jemaat memiliki hati yang baik, hati untuk tetap mengasihi Allah dan meneladani ketabahan Kristus dalam menjalani penderitaan. Kemudian kita melihat pada ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Paulus berpesan agar jemaat menjauhkan diri dari mereka yang tidak bekerja dan tidak melakukan ajaran yang disampaikannya. Namun, menjauhi dan tidak bergaul dalam arti ini bukan menjadikan mereka musuh, tetapi sebagai saudara seiman yang perlu dinasihati dan dibimbing. Sehingga Paulus menyampaikan bukan karena tanpa alasan, melainkan Paulus sendiri juga memberikan teladan ketika ia melayani di tengah jemaat. Ia bekerja, berusaha, dan berjerih payah siang maupun malam, supaya tidak menjadi beban bagi siapapun, sehingga Paulus pun bersikap tegas bagi mereka yang tidak mau bekerja. Ini merupakan sikap Paulus dalam rangka mendidik jemaat, supaya benar-benar menyadari tanggung jawab iman dalam persekutuan. Sehingga dalam ayatnya yang ke-10 dan ke-11, Paulus menegaskan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Ini diingatkan karena ia mendengar ada jemaat yang tidak tertib dan tidak melakukan pekerjaan. Karena mereka beranggapan bahwa hari Tuhan sudah dekat dan karena itu tidak perlu lagi bekerja. Bagi Paulus, bekerja itu adalah sebuah keharusan karena hakikat dari manusia adalah bekerja. Bekerja adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan yang juga sebagai pekerja. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bekerja juga dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya, bahkan bagi orang lain, bahkan kebutuhan hidup dalam berkeluarga. Itulah sebabnya mengapa Paulus terus mendorong jemaat dan memotivasi jemaat agar tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Sehingga ayat yang ke-12 menghadapi mereka yang tidak taat dan tidak mau bekerja, Paulus mengingatkan agar jemaat tetap tenang dan melakukan pekerjaan agar makan dari hasil jerih lelah mereka sendiri. Dan ia mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen tidak boleh menjadi pemalas, tetapi harus bekerja karena mencari nafkah bagi diri mereka sekeluarga dan tak lupa untuk memberi. Sehingga kita melihat dalam ayat yang 13 sampai 15, Paulus mengajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik sebagaimana kasih yang telah diajarkan dalam hidup bersama. Menurut Paulus, bahwa dalam melaksanakan kebaikan sebagai perwujudan kasih harus disertai pula dengan ketegasan. Tindakan kasih harus disertai dengan ketegasan sehingga menimbulkan efek jerah bagi jemaat yang tidak tertib dalam persekutuan. Mengasihi bukan berarti membiarkan yang salah tetap hidup dalam ketidakbenaran. Namun, bagi Paulus, ketegasan jangan sampai menciptakan permusuhan, tetapi dilakukan dalam semangat persaudaraan. Saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Maka dari itu, firman ini juga mengajak kita untuk tetap dengan rajin dan tekun bekerja, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia harus bekerja agar bisa memenuhi setiap kebutuhan dalam rumah tangga, pendidikan, bahkan kebutuhan-kebutuhan pribadi, yang tentunya kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, bukan kebutuhan untuk bersaing dengan orang lain. Kita juga jangan bermalas-malasan, jangan kita mencari keuntungan secara instan yang kita peroleh dari hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak diperkenankan Tuhan untuk kita manusia perbuat. Melainkan kita harus membawanya dalam ketaatan, ketekunan, kerajinan dalam bekerja, dan membawanya dalam doa. Karena percumalah kita bekerja tanpa doa, maka hasil pun akan sia-sia. Dan juga kalau hanya berdoa tanpa bekerja, itu juga sia-sia. Oleh karena itu, bagian perenungan kita juga adalah berdoa dan bekerja. Dari itu kita melihat bahwa berdoa dan bekerja adalah suatu tindakan tekun dalam mengimplementasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan dengan tekun berdoa dan rajin bekerja dan melakukan kebaikan, maka segala sesuatu yang baik akan dianugerahkan Tuhan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.